Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe untuk terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Maaf teman-teman Nilaku, karena terlalu semangat menyambut kedatangan bibit ikan di minggu lalu, saya sangat hiperaktif dalam melakukan perekaman video yang tadinya akan menggambarkan dan menjelaskan hal-hal apa saja yang mesti dilakukan menjelang kedatangan bibit ikan. Namun, sayangnya, handphone yang biasa saya gunakan untuk melakukan perekaman video kecemplung ke dalam kolam beton dan akhirnya mati total, sehingga semua rekaman video kedatangan bibit ikan belum bisa dipublikasikan. Semoga di video ini pesan-pesan yang ingin saya sampaikan tetap dapat disalurkan dan semoga saja bisa berguna untuk semua teman-teman Nilaku. Poin-poin yang ingin saya informasikan di video ini adalah yang paling sering ditanyakan di kolom komentar seputar bibit ikan. Sebelum saya memulai penjelasannya, saya ingin menyampaikan supaya teman-teman tidak skip apa yang saya informasikan di video ini, karena semua informasi di setiap menitnya selalu berkesinambungan, dan supaya tidak ada lagi pertanyaan yang ditanyakan kembali di kolom komentar, padahal semuanya sudah dijelaskan di video ini. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah mengenai ukuran bibit ikan yang ideal. Kalau saya pribadi, lebih menyarankan untuk memulai tebar bibit dengan ukuran yang tidak terlalu kecil. Yang ideal adalah yang seukuran 2 jari atau ukuran 8-10 cm. Dan jangan juga membeli bibit ikan yang terlalu besar di atas ukuran 12 cm, karena harganya lebih mahal. Dan sebenarnya kita bisa membuat bibit yang ukuran 8-10 cm tadi menjadi ukuran 12 cm hanya dalam waktu sekitar 2 mingguan saja, dengan catatan kualitas air yang baik dan pelet yang tinggi protein. Memilih bibit yang tidak terlalu kecil juga memiliki keuntungan dari sisi daya tahan tubuh. Bibit yang terlalu kecil lebih mudah sakit karena perubahan suhu dan pH, sehingga tingkat kematian relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan ukuran bibit yang sedang. Dari sisi pakan, bibit yang terlalu kecil juga mengeluarkan biaya pembelian pelet yang lebih mahal, karena semakin kecil ukuran pelet, maka semakin mahal harganya. Tentunya akan ada penghematan dari sisi biaya produksi kalau kita membeli bibit dengan ukuran yang sedang, dan yang sudah bisa memakan pelet dengan ukuran yang standar. Contohnya saja pelet High Profit 781 yang polos. Harga High Profit 781 yang polos masih lebih murah dibanding PF 1000. Yang kedua adalah mengenai jumlah takaran pelet yang perlu diberikan ke bibit ikan di awal tebar. Berhubung kondisi filter biologis juga belum maksimal, belum cukup banyak bakteri nitrifikasi yang tersedia, pemberian pakan perlu kita sesuaikan supaya kualitas air tetap baik. Karena pengolahan amonia belum maksimal jika di awal-awal tebar. Ambillah secara acak 5 ekor bibit ikan dari kolam, lalu timbang. Misal, dari kelima ekor bibit ikan tadi, beratnya adalah sekitar rata-rata 80 gram, maka kita bisa memulai menghitung perkiraan berat total keseluruhan bibit ikan yang kita budidayakan. Misal saja, kita melakukan tebar bibit sebanyak 1000 ekor, dan setiap 5 ekor bibitnya memiliki berat 80 gram. Artinya, perkiraan total berat dari 1000 ekor bibit ikan adalah 1000 ekor dibagi dengan 5 dan dikalikan dengan 80 gram, yaitu sekitar 16 kg. Dari sana, kita bisa menentukan jumlah pakan untuk setiap harinya. Di hari pertama hingga hari ketiga, saya biasa menggunakan perhitungan jumlah berat pakan adalah 1% dari total berat ikan. 1% dari 16 kg adalah 160 gram. Artinya, jika sehari kita memberikan makan sebanyak 2 kali, maka pemberian makan di pagi hari sebanyak 80 gram, dan sisanya di sore hari sebanyak 80 gram. Untuk hari keempat dan seterusnya, saya mulai menaikkan takaran dosis pakan mulai dari 3 hingga 5% setiap harinya.
Semuanya disesuaikan dengan kemampuan filtrasi yang kita miliki. Aturan mengenai dosis pakan ini tidak ada standar bakunya, tapi ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya praktekkan sendiri di semua kolam saya. Baiklah teman-teman Nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jangan lupa jika kalian suka dengan konten ini untuk diklik like dan subscribe dan share supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.